Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan hidayah, taufik, rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Termasuk saat ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim pengajian rutin. Mudah-mudahan semua amal baik, semua amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan keteladanan yang baik kepada kita. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Bapak Ibu, para jamaah yang saya hormati, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bahasan tentang yakin dan tawakal. Hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Seandainya kalian, sungguh seandainya kalian yang mau bertawakal, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah pasti akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu berangkat pagi dalam keadaan perut lapar dan pulang sore dalam keadaan perutnya kenyang. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis hasan, bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Para jamaah rahimakumullah, pada hadis sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa di antara kaum-kaum yang masuk surga, golongan-golongan yang masuk surga itu adalah golongan yang hatinya itu seperti burung, tetapi bukan fisik, keadaan fisik hati itu bukan, ya. Karena kalau keadaan fisik hati burung itu kan ya hati ya seperti itu, ya kecil, tidak sama dengan hatinya manusia secara fisik. Tetapi yang dimaksud dengan hatinya burung itu adalah burung itu tawakalnya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung itu sangat tinggi pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pasrahnya, saya pernah menyampaikan pada pertemuan yang lalu, burung itu kalau sudah terbit fajar,
itu mereka saling bercuitan. Makanya ada istilah Twitter gitu ya. Twitter itu kan gambarnya kan burung ya, bukan gambar bebek atau ayam. Bukan kambing, bukan. Jadi istilahnya nge-tweet atau kalau balas berarti retweet kan gitu. Ya. Nah, itu burung yang jadikan sebagai simbol itu. Pesawat terbang itu maskapai apa saja ya disebut dengan burung besi ya. Cuman kalau pesawat terbang itu ya tidak bisa tawakal. Kalau tawakal ya jatuh ya. Kalau tawakal jatuh. Ini burung-burung ya binatang itu burung itu pagi sudah mencuit ya, sudah mencuit. Cuitan burung itu sesungguhnya adalah bacaan tasbih burung itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kita ini ojo kalah sampai manuk gitu. Ya, mentang-mentang sudah punya manuk itu ya. Malah kalah sama manuk ya. Ya buktinya dengan istri kita seringkali kalah dulu bangunnya ini. Saya ini dengan istri jujur saja lebih dulu istri saya bangunnya. Ya saya sudah bangun sebelumnya, tapi bukan bangun orangnya. Ya. Kalau istri sudah bangun duluan, saya kira umum itu di mana-mana perempuan itu bangunnya mesti lebih pagi. Ya, Pak Mul juga gitu ya, Pak Mul ya. Iya. Pak Mul ditangek ini ya cari ini buh gitu ya. Jadi ibu-ibu seperti itu. Nah, burung itu pagi itu sudah kalau sudah agak ini sedikit fajar mulai menyingsing ya, tapi matahari masih belum keluar. Itu burung itu mesti sudah tidak ada bukan burung yang dalam sangkar loh ya, ini loh ya. Tapi burung yang di pohon-pohon itu, burung yang di iya, di alam bebas itu, burung yang istilahnya manggon bertempat di susuan itu. Susuan itu apa bahasa Indonesianya? Sarang. Nah, burung yang tinggal di sarangnya. Makanya tidak ada burung jam itu serengingus mentor-mentor terus kait mibri itu tidak ada. Itu mesti dilak konco-koncone. Manuk opo niki gitu. Wong manuk kok kayak tangi jam 7. Ya manuk itu tangine jam 2 bengi wis tangi wong manuk. Nah, cuman dia untuk mencari nafkah itu nunggu setelah sholat subuh, nunggu setelah dia memuji, memahasisarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini disebutkan filosofi orang yang tawakal itu adalah seperti burung. Nah, burung itu pagi berangkat mencari makan dalam keadaan perutnya lapar. Pulangnya mesti sore, bukan malam. Di sini disebutkan sore, bukan malam. Tidak ada burung bengi-bengi terus mulai ditakoni, kok mulai bengi ngelembur? Tidak ada. Manuk ngelembur itu tidak ada. Tidak ada manuk ngelembur itu. Jadi, nah coba kita perhatikan juga, burung itu kalau sudah pulang kembali ke sarangnya, tidak ada yang bawa makanan, itu tidak ada. Tidak ada yang misalnya paruhnya atau kukunya itu mencengkeram beras berapa kilo gitu. Tidak ada. Ya. Jadi manusia dalam soal tawakal ini oleh Rasulullah diminta untuk belajar kepada burung, ya, untuk belajar kepada burung. Jadi burung itu tawakalnya besar kepada Allah, sehingga burung itu juga selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita juga demikian, yang penting kita berusaha. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, kondisi pandemi ini bukan hanya membuat kita tidak bisa kemana-mana, tetapi juga perekonomian itu lumpuh ya, di mana-mana perekonomian itu lumpuh. Itu kalau di mana kita jalan di Ngeluran itu setelah Taman Pondok Jati sampai Sukoleko itu barisan orang jualan kok. Ada yang jual sayur itu saya lihat itu sampai malam hari.
mungkin 24 jam itu di situ, kecuali kalau hujan gini tutup. Dan sebelahnya nggak jauh lagi ada jualan sayur lagi. Ya itu ikhtiar, usaha, dan tidak perlu yang sebelumnya sudah jualan itu merasa dirinya disaingi. Ya, jadi pekerjaan orang bisa ditiru, tapi rezeki orang tidak bisa ditiru, karena rezeki orang itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apa sajalah jangan perhatikan profesi apapun itu, mungkin profesinya sama tetapi rezekinya tidak sama. Karena gitu kita tidak perlu iri dengan rezeki yang diterima oleh orang lain, ya. Yang penting kita tidak menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara itu memang niatannya sudah tidak baik, ya. Persaingannya tidak sehat, itu yang tidak diperbolehkan. Yang penting kita tetap berusaha, tapi tanpa melalaikan kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau sudah waktunya sholat zuhur ya sholat, waktunya sholat asar ya sholat, dan seterusnya. Jadi ada keseimbangan antara bekerja kita dengan ibadah kita. Ibadah di sini tentu ibadah dalam arti yang sifatnya khusus, yang berhubungan dengan Allah, seperti sholat 5 waktu, ya. Ini para jamaah kandungan dari hadis nomor 6, ya. Hadis nomor 6. Kita lanjutkan hadis nomor 7. Ini isinya doa mau tidur, ya. Doa mau tidur. Hadis nomor 7, an Abi Umairah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah wa in asbahta asabta khairan, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Umairah Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, wahai fulan, jika kamu berbaring, ya, jika kamu berbaring di atas ranjangmu, maksudnya mau tidur, fakul, maka katakanlah, maksudnya berdoalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya, yang artinya, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, dan aku serahkan semua urusanku kepadamu, ku serahkan punggungku kepadamu dengan penuh harap dan takut kepadamu, sebab tidak ada tempat bersandar dan tempat bergantung daripadamu selain hanya kepadamu jua. Aku beriman atas kitab yang engkau turunkan kepada nabi yang engkau utus. Sabda Nabi selanjutnya, jika kamu wafat, ya, jika kamu wafat di malam itu dengan berdoa seperti tadi, maka kamu wafat di atas fitrah, dan jika kamu tetap hidup maka kamu akan mendapatkan kebajikan. Muttafaqun alaih. Hadisnya hadis sahih. Para jamaah rahimakumullah, isi doa di dalam hadis nomor 7 kitab Riyadhus Shalihin ini adalah doa tentang pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajjahtu, fawwadtu, alja'tu, itu substansinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mungkin karena gak panjang, kita jarang membacanya, bahkan mungkin tidak banyak orang yang hafal doa ini. Saya kalau hafal iya, tapi kalau tidak baca lama jadi hilang. Yang paling mudah bagi kita doa mau tidur itu ya bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya. Itu juga doa pasrah kepada Allah.
Jadi bismikallahumma itu kan artinya dengan menyebut namamu ya Allah, ahya, aku hidup. Wa bismika, dan juga dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati. Ini kan sudah pasrah. Ya Allah, hanya dengan menyebut namamu aku hidup, dengan menyebut namamu aku mati. Ya, ini bentuk pasrah kepada Allah. Kalau di dalam kitab ini, di dalam kitab Durratun Nasihin, jadi begini para jamaah, doa mau tidur itu banyak. Doa mau tidur itu versi riwayat hadisnya banyak. Dan mungkin kita tidak hafal semuanya. Saya sendiri juga tidak hafal semuanya, apalagi yang panjang-panjang itu. Ya. Orang Indonesia itu kata almarhumullah Syekh Ali Jabir, itu kan kalau untuk urusan surat itu suka yang pendek-pendek. Orang Indonesia itu senang yang mudah dihafal, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Dan itu berarti yang pendek-pendek. Kalau yang panjang-panjang susah ngapalinnya itu. Makanya doa mau tidur itu yang hafal itu ya bismikallahumma ya. Itu sudah cukup. Kalau mau ditambah lain alhamdulillah ya, atau mau ditambah yang lain, ditambah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jadi coba ditambah bismillahirrahmanirrahim 21 kali, kemudian bismikallahumma ya wa bismika amut. Cuman begini prinsipnya, sama seperti di dalam hadis ini tadi. Kalau kita sudah membaca doa, setelah itu terus tidur. Jangan setelah itu sik nyekel HP, WA. Loh itu kalau nanti matinya bukan mati husnul khotimah. Matinya itu ya mati buka WA itu yang terakhir. Iya, makanya itu kadang saya sendiri tidak serak mendoakan orang husnul khotimah, orangnya sudah mati. Itu juga yang dikritik oleh Prof. Zahro itu. Loh ini kok semoga husnul khotimah. Semoga husnul khotimah itu ya ketika masih hidup, bukan ketika sudah mati. Wong mati nih Mas, mohon maaf, pas di tempat lokalisasi loh, mosok kate husnul khotimah. Nah, kemudian kalau sudah nekan di WA itu simbol itu kan munculnya innalillahi wa inna semoga husnul khotimah kan gitu. Innalillahinya iya, tapi husnul khotimahnya itu kan ya tidak. Itu tidak. Jadi mestinya kalau ada orang meninggal itu innalillahi wa inna ilaihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Kalau mayitnya itu perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afihi. Yang bingung itu mayitnya lanang tapi dongane wong wedok. Jadi akhirnya ngurut WA dari atas sampai bawah. Nah itu kan ya ngentekne waktu gitu. Nah, jadi husnul khotimah itu pengharapan sebenarnya ketika orang belum mati. Kalau sudah mati ya enggak, matinya enggak husnul khotimah, kok semoga husnul khotimah bagaimana? Nah, jadi doa apapun yang kita baca sebelum kita tidur itu harus menjadi kalimat terakhir. Termasuk kalau kita mau tidur itu membaca la ilaha illallah, enggak apa-apa. Apa saja kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir yang baik kita baca sebelum tidur, itu jadi kalimat terakhir kita. Makanya Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Artinya itu adalah kalimat terakhirnya. Jadi ojo mari bismillahirrahmanirrahim bismika amut terus ngejak bojone. Ini ya kumpul bojo itu nanti yang terakhirnya itu. Ya ndak apa-apa ya husnul khotimah bojone dhewe. Ya. Tapi ini nanti juga ada hadis berikutnya itu. Rasulullah bahkan menganjurkan kalau bisa sebisa mungkin itu diupayakan sebelum tidur kita dalam keadaan suci, punya wudhu. Jadi saumpama mati gitu,
kemudian kalimat terakhirnya itu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga ya. Cuman begini, yang husnul khotimah tadi itu tetap kita harus berdoa itu. Harus berdoa, jangan pernah bosan dan putus asa ya. Jadi Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, itu biasanya Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, akhiri kehidupanku dengan iman, akhiri kehidupanku dengan Islam, dan akhiri kehidupanku dengan husnul khotimah ya. Jadi kecuali kalau kita tahu orang itu matinya seperti apa. Misalnya mati pas, kalau pas ngaji ini tidak enak ya, ya. Tidak enak. Oh, husnul khotimah. Iya, husnul khotimah. Cuman tidak enak gitu loh ya. Kok sawangan ini pas ngaji gitu. Jadi misalnya pas sujud, pas sholat, pas sujud, lah kok mati. Itu kan yang lain tahu itu. Yang lain tahu, yang lain bisa mengatakan itu husnul khotimah, karena pasti meninggalnya sudah dalam keadaan sujud, dalam keadaan itu pasti itu husnul khotimah begitu, nggak ketok welo-welo jelas itu. Tapi nek mati terus mas dilokalisasi tadi, meskipun nggak lapo-lapo, itu kan sulit mendoakan husnul khotimah itu. Kok didongakno husnul khotimah nggone lokalisasi. Nah itu sulit ya. Jadi kita tetap minta kepada Allah untuk husnul khotimah, dan orang yang memang mati dalam keadaan sedang melakukan kebaikan atau sedang beribadah, itu kita tahu ya, kita katakan husnul khotimah. Apalagi kalau itu diminta persaksiannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu sendiri ya, dia wafatnya di masjid dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujudnya. Iya betul, kalau sudah begitu itu surga tempat-tempat. Nah, dolek mati sing koyo ngono itu wangel ya. Jadi kebanyakan orang itu mati justru dalam keadaan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tetap minta kepada Allah semoga diberikan husnul khotimah ya. Amin Allahumma amin. Nah, nggih. Pernah Pak mau tahu begitu tuh pernah. Oh iya. Paling di Bojonegoro itu. Nah, jadi begini para jamaah. Memang ada hadis Nabi yang menyebutkan hal itu. Artinya kita diminta untuk memberikan syahadat atau testimoni, kesaksian apakah orang ini baik ya. Tapi untuk orang yang tidak baik jangan diberikan kesaksian. Jangan diberikan kesaksian. Nah, orang baik itu maksudnya Pak Mul, itu orang yang memang dikenal sebagai orang baik. Dikenal sebagai orang baik, artinya dikenal sebagai orang baik itu ya hubungannya dengan Allah baik ya, ibadahnya itu baik, sholatnya baik ya, kemudian sosialnya juga baik. Itu kalau orang-orang itu mengatakan baik sampai 3 kali, betul ya ini orang baik, betul dia orang baik, betul ya, betul 3 kali, wajabat kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, pasti orang itu dapat surga. Artinya itu tidak bisa dibohongi. Jadi tidak seperti di sinetron itu. Nah, saya nyebut sinetron aja karena bayari orang, nanti ini waktu upacara bilang baik ya, baik ya, karena dikasih uang untuk mengatakan baik itu kan namanya hujui. Nah, iya, pencitraan. Nah, jadi ini memang dikenal orang baik, dikenal orang baik. Tapi kalau kebaikannya itu tidak begitu terkenal, ngapunten Pak Mul ya, tidak begitu terkenal sebagai orang baik, yaitu tadi ternyata dia ini memang, mohon maaf, mungkin ada orang itu yang ibadahnya
ibadahnya baik, hubungannya dengan Allah baik, tapi sosialnya jelek. Wis pokoknya ndak mau tahu, pokoknya sing penting awake dadi wong apik, wis ndak ngurus tanggane keluwen, tanggane sakit, tangganya kesulitan, seperti itu. Sosialnya itu rendah. Apalagi dia suka menyakiti hati orang lain. Itu kalau kemudian diminta kesaksian seperti itu, dia akan mengatakan tidak baik. Ya kalau tidak baik ya enggak surga, itu aja. Makanya yang paling penting itu ketika upacara kematian itu sesungguhnya adalah permintaan maaf kepada semua yang itu yang paling penting. Itu yang paling penting, permintaan maaf itu. Jadi kalau serawungan, nah itu biasanya mungkin nalikane serawungan kali panjenengan itu pernah ada perkataan atau perbuatan yang menyinggung, yang menyakiti, mohon dimaafkan. Itu yang paling penting. Tapi kalau orang yang terkenal baik, ya kayak Syekh Ali Jabir itu, siapa yang mengatakan tidak baik? Pasti orang mengatakan baik. Ya, orang yang mengatakan tidak baik itu orang yang tidak suka. Ya karena memang pribadi saja. Pribadi itu artinya secara umum beliau dikenal sebagai orang yang baik. Ya, jadi orang-orang yang baik yang lain pun juga demikian. Kalau sudah terkenal sebagai orang baik, berikan kesaksian itu. Nah, termasuk ini yang istimewa, orang-orang yang ngurusi masjid. Itu Rasulullah itu dengan orang yang ngurusi masjid itu senang. Bahkan Rasulullah itu pernah ada seorang perempuan yang biasanya itu nyaponi masjid lalu meninggal. Kemudian Rasulullah tidak tahu kalau dia ini sudah meninggal. Diberitahu oleh sahabat yang lain bahwa perempuan yang biasanya nyaponi masjid itu meninggal. Rasulullah kaget, lalu beliau datangi kuburan orang itu dan beliau kemudian sholati jenazahnya perempuan itu. Jadi boleh menyolati jenazah yang sudah dimakamkan, itu boleh, asalkan bukan dalam waktu yang lama. Nek 40 tahun yang lalu ya gak perlu disolati. Ini ketinggalan gitu loh Rasulullah itu. Jadi sholat jenazahnya itu di atas kuburan itu boleh. Dan ada hadis, saya jadi ingat kemarin Ustadz Muhammad Abbas itu juga jenazahnya tidak diturunkan kemarin, tetap diambulan. Jadi kita sholatnya itu di halaman masjid itu, posisi menghadap kiblat. Jadi ambulannya itu malang ngalor ngidul gitu. Yang penting menghadap kiblat. Karena memang nggak boleh diturunkan peti jenazahnya, nggak boleh diturunkan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi istimewa orang yang biasa ke masjid. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Jika Anda melihat seseorang yang biasanya ke masjid, maka saksikan, beri kesaksian orang itu bahwa dia adalah orang yang mati dengan membawa iman. Jadi nek biasa kita orang masjid, mesti wong apik. Mesti wong apik. Wong apik itu artinya dia orang yang punya iman, ya, karena beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Jadi untuk kesaksian itu tidak perlu mesti harus diberikan kesaksian begitu, Pak. Kecuali kalau orangnya memang betul-betul baik. Tapi kalau untuk utang piutang itu harus, menurut saya harus disampaikan. Ya, sebab ini yang membuat mayit itu jalannya jadi sulit, itu hutangnya. Meskipun 1 rupiah itu enggak susah, itu di alam barzahnya itu susah sampai nanti di hari kiamat. Ya itu disampaikan. Jadi kalau bisa diikhlaskan hutang piutang itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, nanti menghubungi atau berhubungan dengan keluarga atau ahli waris. Nah, seperti itu ya, supaya mayit ini, jenazah ini nanti jalannya di alam barzakh dan berikutnya itu tidak banyak kesulitan, tidak banyak rintangan. Nah, saya lanjutkan sedikit para jamaah tentang ini ya, doa mau tidur. Itu sekali lagi versi riwayat hadisnya banyak. Kalau di dalam kitab Durratun Nasihin itu Rasulullah bahkan pernah mengatakan begini kepada Ibu Aisyah, la tanami hatta taf'ali arba'ata asya'a. Kalau tidak salah 3 atau 4 itu ya. Jadi kamu jangan tidur dulu sebelum melakukan
empat hal. Pertama, jangan tidur dulu sebelum kamu menghatamkan Al-Quran. Nah, itu ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Tapi itu kepada Ibu Aisyah disampaikan. Yang kedua, jangan tidur dulu sebelum kamu berangkat haji dan umroh. Wah, ini kan berat ini. Yang ketiga, jangan berangkat tidur dulu sebelum kamu mendapatkan syafaat dari Nabi dan Rasul. Yang keempat, ya empat ini ada arba'ata asya. Yang keempat, jangan berangkat tidur dulu sebelum kaum muslimin muslimat itu ridho dengan kamu. Nah, lalu oleh Rasulullah ditinggal sholat, tidak disebutkan sholat yang dilakukan Rasulullah itu apa. Tapi Ibu Aisyah ini setelah dipeseni empat hal ini, tenger-tenger. Ini mau sore hati turu ae ngatam Quran. Wong gak turu ae gak khatam-khatam. Apa maneh arep turu disuruh ngatamkan Al-Qur'an. Mau tidur aja kok cek ribetnya disuruh berangkat haji umroh. Mau tidur aja kok kaum muslimin muslimat harus ridho semuanya. Mosok mau tidur itu seorang sa-RW diparani kabeh. Minta maaf. Akhirnya Ibu Aisyah itu merasa tidak bisa menjalankan pesan Rasulullah ini. Lalu dengan terus terang Ibu Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, panjenengan meminta saya untuk melakukan empat hal sebelum tidur yang saya tidak sanggup mengerjakan. Ternyata Rasulullah memberikan penjelasan. Ternyata amaliyahnya, pekerjaan sebelum tidur yang dilakukan itu tidak terlalu sulit, tidak memberatkan. Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran adalah jangan tidur sebelum membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu kalau kita tidak punya, tidak dalam keadaan suci dari hadas besar, tidak bisa. Kan orang yang hadas besar tidak boleh baca Al-Quran. Kalau orang dalam keadaan hadas kecil boleh membaca Al-Quran. Yang tidak boleh itu membawa dan menyentuhnya, menyentuh dan membawanya, itu yang tidak boleh untuk orang yang hadas kecil. Tapi orang yang hadas besar itu tidak boleh membaca, tidak boleh menyentuh, tidak boleh membawa. Itu orang yang hadas besar. Nah, Rasulullah menyebutkan karena dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Dan itu ada hadisnya. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 1 kali itu pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang baca Al-Ikhlas itu 2 kali itu pahalanya sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Ikhlas itu 3 kali maka pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi mau tidur baca Al-Ikhlas itu 3 kali. Kemudian yang dimaksud dengan jangan tidur dulu sebelum menunaikan haji dan umroh, maksudnya adalah jangan tidur dulu sebelum kamu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Loh, kan kita hafal itu. Kenapa kok tasbih itu? Karena orang yang haji dan umroh pada saat tawaf itu tidak ada bacaan khusus. Bacaan yang paling baik adalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lo nek ngapalkan doa tiap putaran pembimbingnya durung karuan hafal, apalagi dia sendiri ya. Tapi kalau tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar insyaallah hafal, karena itu yang biasa dibaca. Kemudian yang dimaksud dengan jangan berangkat tidur sebelum mendapatkan syafaat dari Nabi dan Rasul, jangan tidur dulu sebelum membaca sholawat. Nah, berarti sebelum tidur kita perlu membaca sholawat. Nah, sholawat itu ya mau panjang ada, mau pendek ada. Yang panjang munjiat, nariyah, ya, tibil qulub, fatih, dibandingkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad atau dibandingkan sallallahu ala Muhammad, ya. Sholawat Ibrahimi yang biasanya kita baca saat sholat sebelum kita salam itu juga termasuk sholawat yang bahkan oleh Rasulullah diberikan tuntunannya di dalam sholat. Kemudian yang keempat,
Yang dimaksud dengan jangan berangkat tidur sebelum kaum muslimin muslimat itu ridho dengan kamu adalah jangan berangkat tidur sebelum kamu mendoakan orang-orang Islam. Ternyata begini para jamaah, kalau kita pernah berdosa kepada seseorang yang sudah mati, itu bagaimana cara minta maafnya? Caranya adalah dengan memohonkan ampunan kepada Allah untuk dia yang pernah kita sakiti. Itu caranya begitu. Ya, jadi makanya kita ini bersyukur kalau habis sholat itu kan istighfarnya astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi sebelum tidur ya baca itu astagfirullahaladzim li wali walidayya. Lah kalau dibaca semuanya ya gak turu-turu. Ya gak turu-turu. Tadi baca ini yang Allahumma aslamtu nafsi ilaika, baca bismika Allahumma ya bismika amun, baca kulhu 3 kali, baca tasbih, baca sholawat, baca istighfar, baca lagi ayat kursi. Ayat kursi itu untuk perlindungan diri, itu penting supaya ketika kita tidur bukan hanya diri kita yang dijaga oleh Allah, tetapi rumah kita, harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita juga dijaga oleh Allah. Oh, jadi banyak ya. Cuman kalau kita tidak bisa melaksanakan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya, gitu loh ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengamalkan semua doa itu, ya paling enggak bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya, jadi kalau saya sendiri ya senang itu bismikallahumma ahya bismika amut. Panjenengan insyaallah sama. Yang penting kan dilakoni, gitu loh. Daripada buka WA itu tadi ya. Jadi wis pokoknya kalau sudah mau tidur itu sudah pray WA itu. Itu kalau dibuka terus nanti kadang ngipi, itu ngipinya ya ngipi yang di WA itu yang terakhir kita baca itu biasanya begitu ya. Jadi artinya Islam itu juga mengajarkan disiplin ya. Jadi kalau waktunya tidur ya tidur, baca doa kemudian tidur. Nanti begitu bangun tidur baca doa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, jadi supaya aktivitas yang kita lakukan saat tidur maupun bangun tidur itu tetap bernilai ibadah ya. Jadi ini para jamaah kalau bisa dihafal monggo, kalau tidak bisa dihafal jangan ditinggalkan semuanya ya, sehingga saat tidur itu kita betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin fi sahihaini anil barra'i qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Riwayat yang lain ini juga riwayat ini sahih, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Barra juga yang tadi meriwayatkan hadis nomor 7 itu. Dari sahabat Barra ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku ya, kepada sahabat Al-Barra bin Azib. Rasulullah mengatakan begini, jika kamu mau tidur ya, jika kamu mau pergi ke tempat tidurmu, maka wudhulah seperti wudhumu untuk sholat. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi Rasulullah menganjurkan diupayakan sebisa mungkin ketika tidur itu kita dalam keadaan suci, punya wudhu. Lu bagaimana Pak kalau mau tidur itu ngumpuli istrinya, mosok harus mandi dulu terus wudhu? Nah, caranya begini, tidak apa-apa. Menurut saya sih kalau kumpul sama istri itu enak sebelum tidur. Menurut saya loh ya, menurut jenengan ya sama saja lah. Kan mari ngono kesel kabeh kan enak gitu. Nah, itu kalau habis ngumpuli istri kan tidak mungkin kita mandi jam 10, jam 11, jam 12 itu kan tidak mungkin. Ya. Caranya bagaimana? Kalau mengikuti petunjuk Rasulullah di dalam tata cara mandi jinabat yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau habis nyampuri istrinya, itu beliau membasuh kehormatannya, artinya cawik gitu. Cawik kemudian beliau wudhu. Wudhunya itu seperti wudhu untuk sholat. Padahal wudhu itu tidak bisa
bisa menghilangkan hadas besar. Tapi Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita seperti itu. Artinya apa? Ya kalau kita tidak bisa mandi besar, ya paling tidak wudhu kira-kira begitu. Meskipun kita masih belum hilang hadas besarnya itu. Meskipun kita tidak boleh sholat, kita tidak boleh baca Al-Quran karena masih punya hadas besar. Tapi dengan wudhu itu ternyata hikmahnya banyak. Seandainya kita mati, itu kita mati mengikuti sunnah Rasulullah. Karena itu memang tuntunan Rasulullah. Seandainya setelah wudhu itu kita tidak ingin tidur, ingin kumpul lagi, masih bisa. Kata Rasulullah itu wudhu itu rahasianya membuat kita punya semangat lagi untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi menurut saya ini ya delok umure. Nah, nek si umur 30 gitu ya sih. Banter-banter. Nek umur 20 ya besok lagi lah. Nah, 2 hari lagi. Ya gitulah mosok terusan. Ya belenger ya. Sama seperti kita makan itu. Kalau pas masih muda kan sehari 3 kali. Nek wis rada tua gini masih pagi enggak sarapan ya. Enggak apa-apa. Nanti dijamak aja waktu siang kan gitu. Masih bisa. Ya, jadi artinya Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita wudhu meskipun kita punya hadas besar. Ini hadisnya, jika kamu mau tidur maka wudhulah seperti wudhu untuk sholat. Termasuk yang punya hadas besar itu tadi, upayakan tetap wudhu. Summat taji, kemudian tidurlah ala syikika al-aimani, tidurlah dengan cara tidur berbaring. Jadi tidurnya bukan terlentang, tidurnya miring berbaring di ini lambung sebelah kanan ini, lambung sebelah kanan. Kalau lambung sebelah kanan ini posisinya kalau begitu kepala ada di mana? Kepala di sebelah utara. Jadi tidurnya itu bukan tidur terlentang. Kalau tidur terlentang pasti kepalanya di timur, kakinya di barat. Kata orang-orang tua, mohon maaf, itu namanya jejak kiblat. Nah, itu. Mungkin jenengan baru dengar sekarang. Jejak kiblat itu artinya apa? Itu dalam tanda petik. Itu di dalam kajian tasawuf itu dianggap su'ul adab, tidak sopan kepada Allah. Karena jejak kiblat. Kalau kita ada di Mekah Medina, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu para kiai yang hati-hati itu selalu menyarankan jangan tidur dengan posisi jejak kiblat. Apalagi di sana, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nah, kecuali posisi yang jejak kiblat itu tadi, kepala di timur kalau di kita ya, kaki di sebelah barat. Kalau kita tidak kuat sholat dengan cara tidur miring, kan begini. Kalau orang itu mampu untuk sholat dengan berdiri, maka dia harus sholat dengan berdiri. Karena itu termasuk rukun. Jadi berdiri itu rukun. Tapi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, maka boleh melakukan sholat dengan duduk. Duduknya bagaimana Pak? Yang baik ya duduk iftiros. Duduk iftiros itu seperti kita duduk tahiyat awal itu. Itu yang bagus, yang bagus. Kemudian kalau tidak bisa duduk iftiros bagaimana? Ya duduk yang lain. Saya dulu ada jamaah aktif di majelis taklim itu. Mohon maaf kalau duduk iftiros itu tidak bisa, duduk silo tidak bisa, tahiyat akhir tidak bisa. Jadi dia kalau duduk posisinya lalu menghadapnya tidak menghadap kiblat, setengah ngadep ngalor gitu. Karena ini di persendiannya ini sepertinya sudah bermasalah. Artinya dia kondisinya sakit. Ya semampunya. Kalau tidak bisa iftiros, bisanya silo. Ya silo tidak apa-apa. Bahkan boleh duduk di atas kursi. Tapi ini tidak umum. Kenapa di kita tidak umum? Karena mayoritas mengikuti fikih madzhab Syafi'i. Jadi di masjid ini saya kira juga tidak disediakan kursi ini untuk duduk orang yang sholat. Ada enggak? Tidak ada. Karena di sini sehat semua. Apalagi kalau corona begini, yang begitu-begitu tidak boleh datang dulu. Ya. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi disediakan kursi itu.
Tapi kalau kita perhatikan orang yang sholat sambil duduk di atas kursi dengan duduk iftiros beda. Kalau yang iftiros itu waktunya sujud ya sujud ya. Artinya ini dahinya nempel di tempat sujud. Rukuknya ya agak sedikit rendah gitu aja. Tapi kalau orang yang sholat di atas kursi, sujud itu tidak bisa nempel, sehingga lebih utama orang yang duduk di lantai daripada duduk di atas kursi. Kalau dengan duduk itu tidak bisa, dengan tidur miring. Nah, tidur miring posisinya seperti ini. Posisinya kalau di kita ini berarti kepala di sebelah utara, menghadap kiblat. Persis kayak orang mati itu sudah. Kayak orang mati. Nah, kayak orang mati itu. Kalau dengan tidur miring, tidur berbaring namanya itu nggak bisa. Maka baru tidur terlentang. Tidur terlentang itu berarti kepala di sebelah timur, kaki di barat. Jadi kiblat itu tadi istilahnya itu. Jadi makanya orang-orang dulu itu sangat adil. Mohon maaf, dipannya, ranjangnya itu tidak dihadapkan ngetan kulon, tapi mesti ngalor gitu. Kalau kita perhatikan, cuman kita kan nggak suka memperhatikan yang begitu-begitu. Oh, ae sih ini kan gitu, ya. Jadi iya, angel ya. Angel ya. Enggak dikandani enggak percaya. Enggak oleh ngidu ndek sumur supaya ndak sumbing ya tambah didoni, tambah diuyui. Ya, padahal itu kan filosofi. Kenapa enggak boleh diludahi? Ya karena itu sumber kehidupan air itu. Bagaimana sumber kehidupan terus dikencingi, diludahi? Itu kan kita iya, sumbing. Kalau gak oleh itu supaya ndak sumbing, ya. Malah dikencingi loh. Gak apa-apa gak sumbing gitu. Ya, tambah ditantang gitu. Makanya hidupnya ndak barokah itu ya diantaranya karena mohon maaf ya karena itu bantah dengan apa yang sudah piwulang istilah. Piwulangnya orang tua. Nah, jadi para jamaah yang saya hormati, tidurnya Rasulullah, kalau Rasulullah mengatakan seperti ini ya tidurnya Rasulullah seperti itu. Berarti Rasulullah kalau tidur posisinya selalu menghadap kiblat. Iya, miring. Dan bagi Rasulullah tidur itu jadi kayak syarat gitu. Syarat itu pokoknya iso merem kira-kira begitu. Karena Rasulullah itu meskipun matanya itu merem, terpejam, tapi hatinya tidak pernah tidur. Dan itu disebutkan di dalam hadis. Beda dengan saya. Kalau saya ini tidur ya matanya terpejam, tapi yang lain bangun. Ya, sama jenengan juga ya wong normal ya. Jadi matanya terpejam, ya hatinya ya terpejam. Tapi kalau Rasulullah matanya terpejam, hatinya ini terjaga. Rasulullah tidak pernah tidur hatinya. Bagaimana mau tidur? Wahyu itu sewaktu-waktu bisa datang. Nah kalau kita ini kan enggak. Ya jadi pingin oleh wangsit itu kan ya, pangsit ya. Pingin oleh wangsit itu ngenteni tirakat dulu itu kalau pas posisi melek gitu. Kalau tidur enggak sanggup. Tapi Rasulullah sewaktu-waktu. Jadi enggak enak juga jadi nabi dan rasul itu. Nah enak, ini wayai udan-udan nerimo wahyu itu kan ya berat gitu ya. Udan-udan sing enak itu kan ya turu, nah, itu ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah ini berarti memang yang diamalkan oleh Rasulullah. Wakul, nah dan katakanlah wadakaro nahwahu ya. Kemudian perawi hadis itu menyebutkan doa yang tadi itu hadis nomor 7 summa qala. Nah ini kemudian Rasulullah mengatakan waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah bacaan-bacaan doa tadi apa saja yang tadi itu yang Allahumma aslamtu atau yang bismikallahumma ya atau yang kulhu itu jadikannya akhir dari apa yang kamu ucapkan ya, sehingga kalau sudah membaca doa itu sudah tidak perlu ngomong yang lain lagi. Insya Allah husnul khotimah ya. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup dengan doa para jamaah karena sudah isya, mungkin ada pertanyaan. Nggih, apa sini nggih. Iya. Jadi orang sebelum dihukum mati itu kan juga diberi
kesempatan ya, apa pesan terakhir. Nah, mungkin ada kalimat terakhir. Nah, itu biasanya. Nah, kalimat terakhir itu biasanya dimanfaatkan untuk itu tadi, untuk membaca kalimat thayyibah. Lu itu apa dijamin masuk surga? Iya. Cuman ya ndak ngerti melebu langsung apa enggak. Nah, itu. Nah, ini kan urusannya Gusti Allah. Dan itu pernah ditanyakan oleh sahabat Abang Musni. Jadi Rasulullah ketika mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ada sahabat interupsi. Wa in zana wa in saraka. Meskipun dia pernah zina, meskipun dia pernah nyuri, ya, mungkin juga dosa-dosa lainnya. Rasulullah menjawab wa in zana wa in saraka. Iya, meskipun dia pernah zina, meskipun dia pernah mencuri, cuman ya ndak ngerti mlebu swargae kapan gitu. Ya mungkin diujet-ujet dulu di neraka ya. Nek wis kapok, kacrek, katrok, nah itu baru kemudian dimasukkan ke dalam wallahu a'lam ya. Tetapi apa namanya, itu memberikan pesan kepada kita pentingnya kita untuk mati dalam keadaan Islam ya, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Saya kira begitu ya. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.